Aku izinkan engkau menyerang ke Siprus dengan syarat bawa serta istrimu. Kalau tidak mau membawa istrimu, maka jangan pernah menyerang ke laut. Ini juga menarik nih. Kenapa? Apa hubungannya dengan istri? Oh, penting itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Para pecinta sirah nabawiyah yang budiman dan berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali di Sirah TV. Dan pada sesi kali ini kita akan membahas satu buku yang tidak bisa dikatakan baru, tapi juga bukan buku klasik atau buku turos. Pembahasannya sangat menarik dan buku ini merupakan atau asalnya adalah tesis magister di salah satu universitas di Saudi Arabia. Judulnya adalah Ghazwul Bihar, Fadluhu wa Ahkamuhu wa Ashharu Qadatihil Muslimin fil Qarnil Hijri al-Awwal, karya Sami Saleh Al-Qahtani. Dari judulnya saja ini jelas sangat spesifik, walaupun secara umum mengambil bagian dari tema besar dalam sejarah Islam, terutama Futuhat, yaitu perang maritim, gitu ya. Secara mendasar buku ini memang membahas tentang hukum fikih yang terkait dengan perang di lautan, gitu ya. Cuma tentu saja tidak mungkin melewatkan bagian sejarah dari peperangan yang dilakukan kaum muslimin di lautan, ya. Apalagi penulis membatasi pembahasannya pada 100 tahun pertama sejarah Islam, jadi fil Qarnil Hijri al-Awwal, gitu ya. Jadi mau tidak mau akan membahas rangkaian dari ekspedisi-ekspedisi kaum muslimin di lautan, gitu, dalam hal ini peperangan tentu saja, sejak, bahkan yang menarik, diulas sejak masa Nabi SAW. Tentu pertanyaannya begini, apakah di zaman Rasulullah SAW ada perang di lautan? Dalam arti apakah armada laut kaum muslimin sudah terbentuk, sudah terbangun di masa Nabi SAW? Nah, tentu di sini ada data-data yang diangkat dan memberikan jawaban, gitu, yang bisa memahamkan kepada kita. Di satu sisi memang kaum muslimin belum memiliki armada laut di masa Nabi SAW, kemudian di masa Abu Bakar, bahkan hingga Umar. Jadi lebih kurang sejak masa Rasulullah SAW berdakwah selama 23 tahun sampai kurang lebih 15 tahun berikutnya, jadi sekitar 40 tahun kurang, gitu ya, atau 40 tahun lebih kurang, kaum muslimin belum memiliki armada laut dalam arti angkatan perang, angkatan laut, gitu ya. Tetapi kalau berbicara tentang aktivitas, gitu ya, apakah ada aktivitas militer di zaman Rasulullah SAW yang katakanlah areanya itu berada di lautan? Nah, ini yang menarik justru. Jadi sebenarnya gerakan kaum muslimin di masa Rasulullah SAW memang pastilah masih di Jazirah Arab, ya. Tapi namanya juga Jazirah. Jazirah itu kan kepulauan, gitu ya, atau pulau. Atau tepatnya Jazirah Arab itu adalah Syibhul Jazirah, gitu ya. Nggak sepenuhnya pulau, gitu ya, karena masih ada bagian darat, gitu ya, yang tidak atau yang terhubung dengan bagian yang lain, gitu ya, sehingga tidak dikelilingi laut sepenuhnya, tidak dari 4 arah, gitu ya. Jadi kalau kita sebut Jazirah Arab itu memang di bagian selatannya, bagian timur dan baratnya itu laut, tapi bagian utara itu ada darat, gitu ya, yang terhubung dengan Mesir saat itu sebelum ada terusan Suez, dan juga terhubung dengan Irak, gitu. Nah, namun demikian berarti kan laut itu dekat. Dan tentu saja kaum muslimin pada dasarnya sejak zaman Rasulullah pun akrab dengan laut. Nah,
Dari situ penulis tampaknya memang memasukkan semua aktivitas kaum muslimin dari sejak zaman Rasulullah SAW, artinya selama 100 tahun ya, berarti sampai masa Umar bin Abdul Aziz, yang terkait dengan laut. Dimulai dari pantai atau pinggiran laut sampai kemudian aktivitas di dalam laut gitu ya. Nah, atau di tengah laut gitu ya. Nah, dari situ maka muncul data-data yang lebih lengkap terkait dengan aktivitas, terutama aktivitas militer kaum muslimin sejak zaman Nabi SAW yang berada di sekitar atau berdekatan dengan laut atau dari pantai sampai kemudian di tengah laut. Nah, yang menarik ada 3 catatan bahwa di zaman Rasulullah SAW itu setidaknya ada 3 aktivitas kaum muslimin, dalam hal ini ada ekspedisi militer gitu, yang bergerak di dekat laut. Yang pertama adalah Sariyah Hamzah pada tahun 1 Hijriah bulan Ramadan, itu Sariyah yang pertama, karena jelas sekali kalau kita baca Ibnu Ishaq dan sumber-sumber klasik lainnya bahwa Rasulullah SAW membentuk pasukan yang dipimpin oleh pamannya Hamzah ke Saiful Bahar, dan itu artinya ke pantai gitu ya. Ya, pantai yang dimaksud tentu adalah pantai Laut Merah di bagian barat Madinah, dan sangat mungkin itu berdekatan dengan atau sekitar pantai Yambu ataupun berdekatan dengan Badar. Ya. Nah, kemudian ada riwayat lain juga Rasulullah SAW mengutus Abu Ubaidah ibn Jarrah atau mengangkat Abu Ubaidah ibn Jarrah untuk memimpin satu ekspedisi yang juga menuju arah sekitar pantai. Dan lagi-lagi di bagian barat Madinah atau di sekitar Laut Merah. Yang jelas di situ ada keterangan bahwa Abu Ubaidah dan kawan-kawan itu mengalami kondisi yang berat dan kehabisan bekal, kurang lebih mereka kelaparan, sampai kemudian mereka menemukan ikan, kemungkinan ikan paus gitu ya, yang terdampar mati gitu ya, dan besar sekali sehingga kemudian mereka memakannya gitu ya, karena di satu sisi kelaparan gitu. Dan itu pengalaman pertama, artinya belum ada pengalaman sebelumnya kaum muslimin, sehingga mereka kemudian setelah kembali ke Madinah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul bagaimana ini gitu ya, tentang ikan bangkai ini sudah mati ini. Ya di situ kan kita tahu ada keterangan Rasulullah SAW yang sangat terkenal bahwa bangkai ikan di laut itu, bangkai ikan itu halal pada dasarnya. Nah, bahkan kemudian Rasulullah SAW meminta kepada para sahabatnya, dalam hal ini Abu Ubaidah dan kawan-kawan, untuk bisa mencicipi daging ikan paus yang dikeringkan. Gitu ya. Hanya kalau sapi itu kayak dendeng gitu loh, karena memang biasa itu mereka lakukan gitu, teknologi itu sudah mereka lakukan untuk memiliki bekal yang bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Maka Rasulullah SAW kemudian mencicipi atau memakannya. Nah, itu lagi-lagi tentu saja ya paus terdampar ya pasti di pantai kan itu. Nah, yang lebih jelas lagi itu adalah satu ekspedisi yang dipimpin oleh Alqamah bin Mujazzaz Al-Mudliji di tahun 9 Hijriah. Ekspedisi ini disebut bahkan merupakan ekspedisi pertama di mana pasukan kaum muslimin sekitar 300 orang waktu itu sampai menggunakan perahu mengejar musuh dan masuk ke sebuah pulau di Laut Merah. Nah, ini artinya di zaman Rasulullah SAW sudah ada pasukan muslim yang melakukan aktivitas di laut. Aktivitas militer di laut. Ini kita bicara militer ya. Kalau judul besarnya Ghazwul Bihar, gitu, militer. Kalau bukan militer kita tahulah sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Bahkan di Mekah kaum muslimin hijrah ke Habasyah itu otomatis melalui laut lah. Tapi ini militer. Nah, namun tidak bisa dikatakan bahwa ekspedisi ini, yaitu ekspedisi yang dipimpin oleh Alqamah bin Mujazzaz Al-Mudliji,
merupakan sebuah ekspedisi yang dari awal dibentuk gitu ya, sebagai katakanlah angkatan laut. Kenapa? Karena kalau kita membaca alasannya, dalam hal ini ada keterangan dari Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqatnya bahwa asal usulnya adalah orang-orang yang berada di sekitar Jeddah gitu ya, itu melaporkan kepada Rasulullah SAW ke Madinah bahwa mereka katakanlah melihat dalam arti ancaman lah, bahaya gitu dari orang-orang seberang. Mereka nyebutnya Habasyah aja kalau seberang itu, yang memang dikenal, dicurigai paling tidak, tapi mungkin ada pengalaman mereka ini sebagai perompak gitu loh. Mereka bergerak di sekitar pantai. Maka tentu saja laporan ini intinya mereka ingin atau meminta kepada Rasulullah SAW untuk mengamankan. Maka Rasulullah SAW mengirim pasukan di sini. Jumlahnya 300 orang dipimpin oleh Alqamah bin Mujazaz al-Mudliji. Dan kemudian mereka menyusuri pantai di sekitar Jeddah terus, bahkan kemudian kemungkinan besar sampai ke Syuaibah gitu ya. Nah, dan kemungkinan besar mereka menjumpai sehingga mengejar. Ketika mereka melarikan diri ke laut gitu ya, itu dikejar sampai ke sebuah pulau gitu. Nah, intinya perompak ini atau pirate lah gitu ya, tidak terkejar gitu ya. Tapi peristiwa ini tercatat sebagai sebuah aktivitas katakanlah militer gitulah, angkatan atau prajurit kaum muslimin di lautan, walaupun tidak direncanakan di awal sebagai sebuah aktivitas maritim gitu ya. Nah, jadi sebenarnya sudah ada asal usulnya di zaman Rasulullah SAW. Dan tentu saja sekali lagi pada dasarnya karena memang daratan Madinah gitu ke laut itu kan nggak terlalu jauh. Badar itu dekat dengan laut kok gitu ya. Dari tempat perang Badar ke laut itu paling di kisaran 10 km atau ya 10-20 km. Hanya dekat sekali ke laut. Nah, masuk ke periode Khulafaur Rasyidin. Di masa Abu Bakar As-Siddiq, kita tahu masa Abu Bakar As-Siddiq sangat pendek, hanya 2 tahun sekian bulan, dan sangat sibuk dengan persoalan-persoalan internal gitu ya. Artinya di dalam Jazirah Arab, di daratan tentu saja, gerakan kaum murtad dan lain sebagainya, sehingga tidak tercatat ada aktivitas di lautan. Nah, kecuali yang mendekati atau yang sangat mendekati itu adalah misi Al-Ala Al-Hadrami ketika diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq ke Bahrain. Ya, Bahrain itu otomatis berada di ujung Jazirah Arab di sebelah selatan ya. Tenggara Jazirah Arab gitu ya, selatan timur gitu. Nah, di situ ada aktivitas Al-Hadrami di sekitar pantai gitu. Dan kemudian diketahui ada banyak pasukan yang bergabung karena memang harus berhadapan dengan kelompok-kelompok murtad yang sangat berbahaya karena memang mereka terkonsentrasi di bagian timur gitu loh. Artinya dari Bahrain harus sampai naik ke atas gitu loh. Sampai ke Yamamah dan lain sebagainya. Di situ bergabung Sumamah bin Usal, kemudian lain-lain lah dari tokoh-tokoh yang ada atau berasal dari kawasan timur. Nah, di masa Umar bin Khattab kembali persentuhan dengan laut itu menjadi semakin melebar ya. Karena futuhat di zaman Umar begitu luar biasa, Islam tersebar ke sekian banyak wilayah, Jazirah Arab sepenuhnya di tangan kaum muslimin, bahkan kemudian sampai ke Mesir. Mesir juga ada laut tentu saja, Mediterania, Alexandria pusatnya waktu itu, bahkan kemudian sampai ke Tripoli di Libya. Sementara di bagian pantai Syam semuanya dikuasai kaum muslimin, dan di situ yang berperan besar adalah Muawiyah, karena Muawiyah memang diangkat saat itu usianya masih sangat muda, sekitar 20-an tahun di masa Umar bin Khattab, untuk menggantikan sang kakak Yazid bin Abi Sufyan gitu ya, dan ditempatkan di bagian pantai. Maka Muawiyah itu punya pengalaman yang sangat luas terkait dengan isu pantai lah gitu ya, dengan segala persoalannya, termasuk masalah aspek-aspek strategis pantai itu untuk kedaulatan, keamanan dan seterusnya. Kemudian juga sampai ke Azerbaijan, sampai ke Armenia, itu sudah sampai di zaman Umar bin Khattab.
ya tercatat lebih dari 2 juta kilometer persegi bisa dikatakan luas wilayah Islam di masa Umar bin Khattab. Nah, dengan begitu maka kemudian kita akan dapati riwayat-riwayat gitu, dan diangkat di sini bahwa Muawiyah itu sebenarnya sudah mulai mengajukan proposal kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk membangun kekuatan atau armada laut dalam upaya atau perencana menyerang kekuatan lawan dari laut, terutama dalam hal ini tentu Bizantium atau Romawi. Ya. Nah, hanya saja Umar bin Khattab menolak proposal itu. Dan ini menarik, penolakan Umar itu berdasarkan tentu saja pengalaman Umar di satu sisi dan pengetahuan Umar, dan Umar juga minta semacam pendapat, masukan. Dalam hal ini seperti second opinion ya, dari panglimanya ataupun petingginya yang juga terhubung dengan laut atau terkait dengan laut, yaitu Amr bin As. Nah, secara terpisah gitu loh, Umar bin Khattab itu minta kepada Amr bin As, sifli al-bahar, coba deskripsikan laut itu seperti apa. Artinya untuk kepentingan perang tentu saja. Maka gambaran Amr bin As itu bisa dikatakan membuat Umar bin Khattab dengan tegas menolak proposal Muawiyah. Kan gambarnya dimulai dengan ini. Ra'aitu khalqan aziman yarkabuhu khalqun saghir. Laut itu makhluk yang sangat besar, raksasa gitu, yang ditunggangi, dinaiki oleh makhluk kecil gitu. Dan seterusnya. Wah, intinya dengan pengalaman kaum muslimin yang masih sangat terbatas terkait itu salah satu alasannya gitu. Dan tentu saja kekuatan kaum muslimin juga sangat terbatas gitu. Maka ditambah dengan Umar itu punya satu kebijakan yang sangat jelas terkait dengan futuhat. Di antaranya Umar tidak akan melebarkan wilayah kaum muslimin sebelum bisa memastikan wilayah yang sudah berada di tangan kaum muslimin itu terislamkan dengan baik. Artinya sudah ada proses islamisasi yang cukup memadai dan matang. Gitu. Maka kemudian angkatan laut itu Umar rasa belum diperlukan. Gitu ya. Umar rasa belum diperlukan. Gitu ya. Maka dengan itu Umar menolak proposal Muawiyah. Begitu Umar bin Khattab meninggal, maka kemudian Muawiyah mengajukan proposal yang sama lebih kurang kepada khalifah baru, yaitu Utsman bin Affan. Mulanya Utsman bin Affan pun menolak dengan alasan yang menarik. Utsman bin Affan itu ini juga menunjukkan sisi lain dari cara pengambilan kebijakan para khulafa rasyidin. Jadi Utsman bin Affan berkata begini, inni qad syahidtu ma radda alaika Umar hina sta'dzantahu fi ghazwil bahar. Aku itu bersama Umar dan tahu persis ketika Umar menolak proposalmu saat engkau minta izin untuk menyerang musuh di lautan atau melalui lautan. Artinya apa? Kebijakan Khulafaur Rasyidin pada dasarnya adalah kebijakan syura. Pada dasarnya. Artinya Khulafaur Rasyidin itu walaupun adalah sosok yang sangat dikagumi, dihormati, sangat berpengaruh, didengar, ditaati gitu ya. Tapi dalam urusan-urusan kenegaraan, apalagi yang menyangkut kepentingan orang banyak dan krusial, mereka akan mengambil kebijakan bersama tim, bersama Dewan Penasehat, dan itu yang dilakukan Umar bin Khattab. Sehingga di sini ada kesaksian Utsman bin Affan bahwa aku bersama Umar ketika Umar menolak itu. Artinya itu juga adalah keputusanku, itu keputusan syura. Nah, cuma di sini Muawiyah ya oke lah menunda dulu sampai kemudian katakanlah dia memiliki data-data baru gitulah. Setelah ada perkembangan, dan tentu saja Utsman bin Affan juga kemudian mendapatkan informasi-informasi baru gitu.
yang lebih luas lagi terkait dengan isu ini gitu ya, isu kekuatan maritim, maka kemudian Muawiyah mengirimkan proposal kembali, meminta kepada Utsman untuk mengizinkannya menyerang Romawi dari laut gitu ya. Dan jelas di sini proyek Muawiyah itu menyebutkan secara spesifik Siprus dulu. Siprus, karena Siprus itu adalah pulau gitu yang ada di Mediterania dan sangat dekat dengan Romawi, dan itu bisa menjadi batu lompatan Romawi untuk menyerang ke daratan kaum muslimin. Sehingga ketimbang itu menjadi salah satu basis ya kayak Hawaii sekarang lah gitu bagi Amerika, menjadi basis kekuatan Romawi, maka kemudian itu yang harus dikuasai kaum muslimin gitu. Nah, maka di sini kemudian Utsman bin Affan memang mengizinkan, tetapi izinnya dengan syarat yang sangat ketat gitu ya. Fa in rakibat ma'aka imra'atuk farkabhu ma'dzunan wa illa fala. Aku izinkan engkau menyerang ke Siprus gitu ya, dengan syarat bawa serta istrimu. Kalau tidak mau membawa istrimu, maka jangan pernah menyerang ke laut. Nah, ini juga menarik nih. Kenapa? Apa hubungannya dengan istri? Oh, penting itu. Membawa istri itu bukan hal yang baru dalam perang. Itu dilakukan Rasulullah SAW bahkan. Rasulullah SAW membawa istrinya ke medan perang. Kenapa? Itu penting untuk menunjukkan leadership seorang pemimpin. Bahwa rencana dan proyek itu direncanakan dan dilaksanakan dengan sangat matang dan baik, dengan target berhasil sukses. Karena kalau gagal, maka yang pertama kali akan menanggung malu adalah sang pemimpin, karena dia akan kehilangan kehormatannya, yaitu istrinya. Istrinya akan diperbudak, akan jadi tawanan. Oh kan gitu. Itu berat sekali pada dasarnya. Kemudian berikutnya, syarat berikutnya yang begitu ketat itu, Utsman bin Affan mengatakan, la tantakhibin nas wa la tuqri bainahum. Jangan engkau tunjuk seseorang ataupun prajurit yang mau dibawa ke dalam perang laut ini. Jangan kau tunjuk. Dan juga jangan kau undi. Gitu ya. Sehingga intinya orang terpaksa mau ikut gitu loh. Khayyirhum. Tapi jadikan ini keikutsertaan dalam proyek perang laut ini sebagai opsional, pilihan. Gitu. Faman ikhtaral ghazu ta'ian, siapa yang secara sukarela memang dia mau bergabung, maka bawa dia, dukung dia. Artinya lengkapi kecukupannya dengan perbekalan dan sebagainya. Tapi kalau memang enggak secara sukarela, jangan. Gitu. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa di satu sisi memang kaum muslimin belum punya pengalaman gitu, dalam perang maritim. Di sisi lain ini menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin kaum muslimin, sebelumnya Umar, sekarang Utsman, itu sangat memperhatikan nasib prajuritnya. Jadi jangan sampai prajuritnya itu masuk karena terpaksa, ikut karena terpaksa. Kan itu intinya. Nah, dan apa yang terjadi di angkatan pertama, batch pertama nih, pasukan Muslim ke Siprus itu ternyata didukung oleh orang-orang luar biasa. Para sahabat yang ikut serta di situ ada Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid bin Zaid gitu, ada Ubadah bin Samit bersama istrinya Ummu Haram binti Milhan, kemudian ada Abu Darda, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, itu tergabung dalam pasukan ini. Miqdad bin Aswad gitu, Shaddad bin Aus gitu, kemudian Jubair bin Nufair Al-Hadrami dan lain-lain. Nah, misinya berhasil. Siprus intinya kemudian memilih untuk berdamai, dan tentu saja sikap mereka menguntungkan kaum muslimin dan merugikan Bizantium atau Romawi. Nah, dari sini kemudian memicu terjadinya perang yang lebih besar, atau bahkan kalau pertempuran sesungguhnya terjadi 6 tahun kemudian, yaitu tahun 34 Hijriah, yang disebut dengan Perang Dzatus Sawari.
Itu di sekitar Mesir atau Alexandria. Kenapa? Karena Romawi setelah kehilangan Alexandria, Mesir, kemudian Siprus juga berpihak kepada kaum muslimin, mereka benar-benar merasa kehilangan muka dan tentu saja secara strategis bahaya sekali bagi kedaulatan Romawi. Karena kaum muslimin pengaruhnya sudah ada di seberang mereka, sedikit katakanlah menyeberang dari daratan Eropa ke Siprus. Untuk itu mereka kemudian menghimpun kekuatan yang sangat dahsyat dan tentu pengalaman Romawi di lautan jangan ditanya, di Mediterania. 500 kapal perang dikembangkan, dibawa gitu ya ke arena perang ini gitu. Dan kaum muslimin tentu saja lebih kecil dari itu jumlahnya, walaupun juga mencapai ratusan, 200 sekian gitu. Tapi kemudian dengan strategi tempur yang mereka miliki, kaum muslimin akhirnya berhasil menang. Dan kemenangan di Dhatus Sawari membuka mata Eropa sekaligus menggentarkan mereka. Ternyata Mediterania yang selama ini dianggap sebagai kalau kita tuh setunya Eropa itu atau setunya Romawi itu, ternyata sekarang sudah lepas dan berada dalam pengaruh kekuatan atau reputasi pasukan maritim kaum muslimin. Nah, di zaman berikutnya, di era berikutnya, masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, tentu tidak ada aktivitas berarti. Karena selain pendek, pemerintahan Ali cuma 4 tahun sekian gitu. Juga karena memang ada kesibukan yang sangat luar biasa gitu ya. Ali bin Abi Thalib disibukkan dengan urusan-urusan internal yang tidak mudah gitu ya. Setelah mewarisi persoalan terutama pembunuhan Utsman gitu ya sebelumnya. Nah, tapi yang penting Ali bin Abi Thalib berhasil mempertahankan kedaulatan Islam secara umum. Artinya di tengah kesibukan Ali yang luar biasa dan energi yang tersedot begitu besar ke dalam urusan-urusan dalam negeri istilah kita gitu. Tapi Ali bisa mempertahankan, itu aja sudah prestasi. Nah, begitu kemudian selesai era Khulafaur Rasyidin, masuk era Bani Umayyah, dimulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Tentu Muawiyah bin Abi Sufyan saat itu sudah memiliki pengalaman 20 tahun di Syam dan mengopeni wilayah pantai. Dan sekarang dia menjadi pemimpin tertinggi, maka perhatian Muawiyah bin Abi Sufyan terhadap maritim itu luar biasa. Kaum muslimin sejak masa Muawiyah menjadi gubernur di Syam dan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah gubernur di Mesir itu sudah membangun kalau kita sebut sekarang berarti apa istilahnya? Dalam istilah kaum muslimin, dur sina'ati sufun, jadi galangan kapal, tempat pembuat industri pembuatan kapal perang dan persenjataannya. Itu ada di pantai-pantai Syam dan Mesir. Dari Alexandria, kemudian ada disebut dengan Jazirat Raudah, walau ta'alam persisnya di mana, itu di Mesir. Kemudian sampai ke Akka, Sur dan lain sebagainya di pantai-pantai Syam gitu. Itu sudah ada industri gitu, yang dibuat oleh kaum muslimin atau pusat pembuatan galangan kapal untuk armada laut kaum muslimin. Dan gabungan antara Mesir dan Syam menjadi sangat penting karena kemudian di situ ada pertukaran sumber daya alam. Mesir dikenal sebagai penghasil kayu-kayu yang sangat penting sekali untuk perlengkapan kapal dan pembuatan kapal. Kemudian juga sementara Syam juga dikenal dengan bahan-bahan logam yang dibutuhkan untuk melengkapi kapal, persenjataannya dan sebagainya gitu. Kemudian juga tenaga-tenaga ahlinya dalam pembuatan kapal, baik itu di Mesir dan Syam, kemudian bertukar katakanlah pengalaman dan teknologi, itu yang membuat kemudian kapal-kapal yang dibuat kaum muslimin meskipun kalah secara jumlah tapi kemudian menang dalam perang Dhatus Sawari sebelumnya. Nah, pengalaman ini kemudian dibawa oleh Muawiyah dalam arti jadi modal Muawiyah untuk mengembangkan armada laut. Maka di zaman Muawiyah itu begitu memimpin, lihat aktivitas laut itu sudah atau maritim itu sudah begitu intensif
Muawiyah mengangkat Fudalah bin Ubaid al-Ansari, bisa dikatakan sebagai pemimpin tertinggi dengan dalam hal ini kepentingannya intelijen dulu gitu ya. Dengan kemudian sekian bawahannya dengan tugas-tugas spesifik seperti Busr bin Arta'ah, Malik bin Abdullah, kemudian Uqbah bin Amir al-Juhani, kemudian Abdullah bin Kurz al-Bajali tahun 43, 46, 48 gitu ya. Yazid bin Syajara ar-Rahawi. Itu mereka mengumpulkan informasi selengkap-lengkapnya terkait dengan kekuatan Romawi, terutama di Mediterania. Sehingga setelah informasi intelijen itu didapat, Muawiyah membuat kemudian keputusan-keputusan penting, serangan secara bersamaan melalui jalur darat dan laut dengan target Konstantinopel, ibu kota Romawi saat itu. Ya, kita tahu di zaman Muawiyah ada ekspedisi Yazid, anaknya bin Muawiyah, itu melalui darat gitu. Dan ada sekaligus gitu, ada ekspedisi laut dipimpin oleh Junadah bin Abi Umayyah al-Azdi. Dan Junadah bin Abi Umayyah itu berhasil memperkuat kedudukan kaum muslimin atau pengaruh kaum muslimin di Siprus, bahkan kemudian masuk ke kepulauan Rhodes, Kreta, bahkan sempat gitu, menjajaki Sisilia. Ini artinya memang penjelajahannya, kalau kita baca lihat di peta, itu dari timur di Siprus gitu ya, itu dekat Turki sekarang, sampai ke Sisilia, menyentuh Sisilia di dekat Italia. Jadi ini luar biasa sekali gitu ya. Nah, dan untuk kemudian menguatkan tadi industri perkapalannya, persenjataannya, di situ ditempatkan Maslamah bin Makhlad al-Ansari gitu ya. Dan kemudian juga di kepulauan-kepulauan itu, terutama di Rhodes, Muawiyah mengutus Mujahid bin Jabr untuk menjadi ulamanya, untuk menjadi gurunya, pendidiknya di sana. Mujahid bin Jabr, ahli tafsir, murid Ibnu Abbas, itu kemudian bertugas atau ditugaskan sebagai ulama, sebagai qadhi, sebagai mufti di Kepulauan Rhodes. Nah, ini terus berjalan sampai masa berikutnya, walaupun tentu saja dengan intensitas yang berbeda. Di zaman setelah Muawiyah ya, Yazid bin Muawiyah, kemudian Marwan bin Hakam dan Abdul Malik bin Marwan, terutama sampai tahun 73 itu tidak ada intensitas yang berarti gitu ya, pergerakan kaum muslimin di laut. Tapi kemudian ketika Abdul Malik bin Marwan bisa mengendalikan isu-isu internal, isu-isu politik di dalam negeri katakan gitu, dia mulai perhatian keluar. Maka kemudian ekspedisi ke Konstantinopel diteruskan sejak akhir masa Abdul Malik bin Marwan melalui darat dan laut gitu. Dan itu dilanjutkan oleh Walid bin Abdul Malik dan Sulaiman bin Abdul Malik. Jadi dari tahun 70 sampai tahun 90 dalam 20 tahun. Cuma di masa-masa ini gitu, aktivitas-aktivitas militer termasuk yang ke laut itu katakanlah bau politisnya cukup kental. Artinya tidak semata-mata atau tidak sama seperti sebelumnya gitu, di mana aspek futuhatnya jauh lebih kental gitu ya. Sehingga terkesan memaksakan. Terkesan itu menjadi proyek mercusuar para khalifah gitu, untuk kemudian juga menjadi portofolio yang sangat penting gitu, atau membangun reputasi mereka. Sehingga ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz menghentikan ekspedisi ke Konstantinopel walaupun melalui laut ataupun darat gitu ya, dan lebih fokus untuk memperkuat internal. Dan ini adalah keputusan yang sangat bijak dan tepat sekali untuk kondisi saat itu, karena bisa dikatakan proyek-proyek itu menjadi proyek mercusuar yang lebih banyak berfungsi untuk menopang reputasi khalifah ketimbang futuhat. Keadaan tentara atau pasukan di lapangan itu sangat memprihatinkan, sehingga Umar bin Abdul Aziz membatalkan proyek itu dan menarik semua pasukannya ke dalam, termasuk Maslamah bin Abdul Malik. Nah, lebih kurang itu gambaran di bagian Masyriq, dan tentu bagian Maghrib. Ada tahun 92, 93 ada penyeberangan Tariq bin Ziyad gitu, dari
Tangier, ke Andalus gitu ya. Dan itu sudah kita bahas artinya dalam tema-tema podcast sebelum ini, bisa dirujuk di sana. Intinya buku ini memberikan data-data yang menghimpun gitu ya, dan memberikan data yang jarang diangkat dalam buku-buku sejarah secara umum tentang aktivitas militer kaum muslimin di lautan atau armada maritim kaum muslimin. Bahkan aktivitas ini sebenarnya cikal bakalnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW sampai masa Umar bin Abdul Aziz di 100 tahun pertama sejarah umat Islam. Demikian ikhwah dan akhwat sekalian, para pecinta sirah nabawiyah, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik dan mudah-mudahan kita bertambah wawasan tentang khazanah sejarah kaum muslimin dalam segala aspeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.